Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Apriliani Bro Sembiring. Saya dari kelas IFC Siang dengan NIM 2303310619. Jadi teman-teman, di sini saya ingin membahas tentang Sustainable Development Goals ke-7, yaitu tentang energi bersih dan terjangkau, di mana kita ketahui bahwa energi bersih dan terjangkau merupakan sebuah solusi yang sangat penting bagi kita dalam menghadapi sebuah permasalahan dalam krisis iklim yang sekarang semakin mendesak. Apa yang dimaksud dengan energi bersih? Energi bersih adalah energi yang memiliki resiko rendah baik dalam segi sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Energi bersih sering disebut juga dengan energi terbarukan. Di dalam penggunaan energi bersih bisa membantu dalam mengurangi dampak negatif yang menimbulkan dari energi fosil yang selama ini digunakan. Apa sih yang mempengaruhi pada perubahan energi? Fakta dan fenomena di mana fakta dan fenomena yang ada di dunia menunjukkan bahwa di mana perubahan iklim itu benar-benar nyata adanya. Perubahan iklim yang terjadi berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat dalam kenaikan suhu bumi, bisa mengubah sistem iklim sehingga berpengaruh terhadap perubahan alam dan juga terhadap kehidupan manusia. Kenapa perubahan energi bersih jadi sangat penting? Karena melakukan perubahan energi fosil ke energi terbarukan sangatlah penting bagi kita, di mana selain murah akan tetapi juga ramah terhadap lingkungan. Di mana target untuk meningkatkan akses terhadap energi bersih dan terjangkau membantu dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca. Di dalam penggunaan energi yang lebih efisien dan bersih berkontribusi langsung terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, sekaligus untuk mendukung upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dengan menyediakan sumber energi yang lebih stabil dan andal di dalam masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Di mana juga energi terbarukan misalnya seperti solar, angin, hidro, dan bioenergi memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Dalam peningkatan penggunaan energi terbarukan adalah langkah penting untuk mengurangi emisi global dan memerangi perubahan iklim. Untuk melakukan perbaikan terhadap efisiensi energi juga ditingkatkan dalam global perbaikan. Efisiensi energi berarti menggunakan lebih sedikit energi untuk melakukan pekerjaan yang sama, mengurangi pemborosan energi, dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca karena membutuhkan energi yang lebih sedikit dari sumber yang mungkin menghasilkan emisi lebih tinggi. Perbaikan efisiensi energi dapat dicapai melalui teknologi baru, perbaikan proses industri, bangunan yang lebih efisien, dan transportasi yang lebih efisien. Di dalam memperkuat kerjasama internasional dalam teknologi energi bersih dan riset sangat penting untuk mempercepat transisi ke sistem energi rendah karbon global. Membangun dan memperkuat kemitraan global antara negara-negara, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah, di mana untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam bidang energi bersih. Untuk mendukung inisiatif internasional yang memfasilitasi transfer teknologi energi bersih, termasuk melalui mekanisme pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi negara berkembang. Memanfaatkan forum dan pertemuan internasional untuk membahas dan mendorong kemajuan dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan energi bersih dan teknologi efisiensi energi sehingga dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sehingga di mana untuk memperluas infrastruktur dan teknologi pada negara-negara berkembang, terutama yang kurang berkembang, negara kepulauan kecil, dan negara tanpa daratan. Ini bertujuan untuk memperluas akses ke energi yang terjangkau, andal, dan modern melalui pembangunan infrastruktur dan adopsi teknologi yang berkelanjutan. Ini sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketidaksetaraan antar negara. Keseluruhan target ini saling terkait dengan perubahan iklim karena penggunaan energi adalah salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca. Dengan beralih ke energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi dan memperkuat kerjasama dan teknologi,
kita dapat mengurangi emisi tersebut dan menghadapi tantangan perubahan iklim secara lebih efektif. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya lagi tentang tujuan dan langkah-langkah untuk menjaga energi bersih dan terjangkau. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selin Veronica Sembiring dari kelas IFC Siang. Di sini saya akan memberitahukan tentang energi bersih dan terjangkau. Energi bersih dan terjangkau merupakan tujuan penting dalam upaya memperbaiki sistem energi global. Ini melibatkan pengembangan sumber energi terbarukan seperti solar, angin, hidro, dan energi biomasa, serta teknologi efisiensi energi untuk memastikan akses yang adil dan terjangkau bagi semua orang. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menjaga energi bersih dan terjangkau ialah: 1. Pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Yang kedua, peningkatan efisiensi energi. Dan yang ketiga, penyediaan insentif fiskal. Dan yang keempat, pengembangan teknologi baru. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan dari kawan saya. Oke teman-teman, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya lagi tentang target-target apa aja yang harus dilakukan dalam menjaga energi bersih dan terjangkau. Terima kasih. Hai, saya Sarah Agustina Manurung dari kelas IFC Siang dengan NIM 23033111668. Jadi di sini saya ingin menjelaskan target-target dari SDGs ke-7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Yang pertama itu ada akses universal. Memastikan akses terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern ke energi untuk semua. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi energi. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam berbagai sektor. Yang ketiga, ada peningkatan kapasitas energi terbarukan. Meningkatkan penguatan kapasitas dalam energi terbarukan, terutama melalui pengembangan teknologi. Yang keempat, ada promosi riset dan inovasi. Mendorong riset dan inovasi dalam energi bersih untuk meningkatkan teknologi dan solusi berkelanjutan. Yang kelima, ada pengembangan infrastruktur energi. Membangun infrastruktur energi yang tahan terhadap perubahan iklim dan ramah lingkungan. Yang keenam, ada peningkatan bagi masyarakat. Meningkatkan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan energi bersih, terutama di daerah yang kurang berkembang. Yang ketujuh, kebijakan dan regulasi. Meningkatkan implementasi kebijakan dan regulasi yang mendukung transisi menuju energi bersih. Yang kedelapan, ada penguatan kerjasama internasional. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pengembangan teknologi energi bersih dan berbagai pengetahuan. Yang kesembilan, ada pengurangan emisi gas rumah kaca. Berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui peningkatan penggunaan energi bersih. Sekian dari saya, dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ada beberapa ide kegiatan pendidikan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan Sustainable Development Goals ke-7, yaitu 1. Seminar tentang energi bersih. Mengadakan seminar yang memberikan informasi tentang pentingnya energi bersih, teknologi energi terbarukan, dan cara-cara praktis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, program pendidikan di sekolah. Mengintegrasikan materi tentang energi bersih dan terbarukan ke dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Yang ketiga, kompetisi inovasi energi bersih. Mengadakan kompetisi inovasi untuk siswa atau masyarakat umum yang mendorong pengembangan ide dan solusi kreatif untuk mempromosikan penggunaan energi bersih. Yang keempat, program pembelajaran berbasis proyek. Melaksanakan program pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk terlibat dalam proyek nyata terkait dalam energi bersih, misalnya seperti pemasangan panel surya di sekolah atau komunitas. Yang kelima, pelatihan keterampilan untuk energi terbarukan. Menyediakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat luas untuk pekerjaan di sektor energi terbarukan. Yang keenam, kampanye media sosial dan edukasi publik. Menggunakan media sosial dan platform lain untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya energi bersih, tips untuk menghemat energi, dan keberhasilan atau studi kasus dari pengguna energi terbarukan. Dan yang terakhir adalah tur edukasi, di mana mengorganisir
kunjungan ke fasilitas energi terbarukan seperti pembangkit listrik, tenaga surya atau angin untuk memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana energi bersih dihasilkan dan didistribusikan. Semoga dalam melaksanakan kegiatan ini bisa diharapkan untuk kesadaran masyarakat akan pentingnya energi bersih dan terjangkau dapat lebih meningkat, yang pada akhirnya akan membantu dalam upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan ke-7. Hanya inilah yang bisa kami jelaskan tentang energi bersih dan terjangkau. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye.